Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustaz Dr. Rizky Residuan, yang juga sama-sama kita hormati dua ketua RW. Yang dua ya? Belum bilang nih. Jadi dua-duanya kita hormati Pak ya. Semangat nih berada di kita semua ya, kelihatan perlu didoping. Kayak sedih gitu. Pura-pura gitu. Jadi tetap ya, kita harus menghormati dua ketua RW ini, orang-orang terbaik di RW kita ya. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengambil tema, judulnya adalah memuaskan pasangan istri atau suami saat lansia. Ada yang merasa nggak lansia kan? Ini lansia semua kan? Makanya saya ambil topik ini. Topik memuaskan pasangan istri atau suami saat lansia. Ya. Jadi ini ceritanya saya akan kutip satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, memang hadisnya panjang. Nanti saya akan pilih beberapa hadis saja. Ya. Waktu Umar bin Khattab bersama-sama Rasul hijrah ke Madinah. Pada suatu malam dia bersama istrinya ya mempraktekkan hubungan suami istri yang tidak biasa. Nah, kemudian besok pagi ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kayak kita dulu kalau waktu masih muda itu kan istri kita suka nawarin kepada kita ya, kan badai kangkung kan, kata nabi badai bonteng. Kan ya? Kan badai nangtung kan, kata nabi badai nangtung. Nah dulu zaman Umar bin Khattab, zaman Nabi Muhammad itu dipraktekkan Pak. Jadi kalimat itu di zaman Nabi sudah ada. Ya. Lah Umar bin Khattab memilih yang bonteng tuh, malam tuh memilih yang bonteng, ya. Merasa nggak nyaman, ini boleh nggak cara begini ya? Cara bonteng begitu ya? Pagi-pagi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi malam saya sudah praktekkan nih ya Rasulullah. Kira-kira boleh nggak ya Rasulullah? Kan Nabi ini tepat bertanya. Segala macam urusan itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk perkara yang tabu pun, asal ada jawabannya, asal ada kemungkinan Allah atau Nabi Muhammad memberikan solusi, mesti ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini dia berpikir bukan atas dasar pemikirannya sendiri, Pak. Dia tidak berpikir atas dasar logika sendiri. Tapi Nabi berpikir atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanyakan itu pun Nabi tidak bisa menjawab. Sampai Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 223. Jadi asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 223 itu peristiwa yang terjadi pada Umar bin Khattab. Allah turunkan surat Al-Baqarah tadi. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum faqaddimu li anfusikum wattaqullah.
Ayatnya seperti itu, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, wahai Umar bin Khattab, nisa'ukum harsul lakum. Istri-istrimu itu adalah seperti kebun-kebunmu, seperti ladang-ladangmu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah istri-istrimu itu sesuka kamu. Maksudnya apa? Gunakanlah cara sekehendak kamu dah. Kalau berat kebun, sawah tuh, cangkulah sesukamu. Dengan model cangkul, model arit, pakai bedok, kayak golok, terserah kamu. Paham ya? Kecuali dilarang, nggak boleh melalui dubur. Paham ya? Itu, Pak. Jadi apa? Sahabat Pak nggak ada tempat yang bertanya kecuali kepada Muhammad SAW. Kata Abu Hurairah, Rasul berkata, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu, orang Islam ini, segala macam perbuatan kekeliruan itu pasti dimaafkan. Kita berbuat salah apa aja tuh, kata Rasulullah, pasti dimaafkan orang Islam ini, Pak. Kecuali mujahirin. Awas keliru, jangan muhajirin ya. Dia pakai jim. Mujahirin, mujair, bukan mujair. Kecuali mujahirin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa mujahirin itu? Apa maksudnya mujahirin itu? Lalu Rasul bilang gini, innal muhajirati, sesungguhnya yang dimaksudkan mujahirin itu adalah anna rajula ya'malu amalan bil-lail summa yusbihu qad satarahu Allahu faqala inni amiltu barihata kaza wa kaza qad bahata yasturuhu rabbuka ya wa yakshifu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, artinya sahih ya, bisa ditemukan Imam Muslim juga muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah ya, sesungguhnya Rasul berkata menjelaskan tentang mujahirin itu. Kata Rasulullah, apabila seseorang laki-laki ya pada malam hari itu melakukan sesuatu perbuatan kaza wa kaza ya, perbuatan itu yang dalam pandangan Islam itu kurang baik ya, kurang baik dalam pandangan Islam ya. Lalu kemudian pagi harinya dia bercerita kepada teman-temannya tuh, padahal sudah Allah tutupi itu pagi hari itu ya, perbuatan aib yang dilakukan pada malam hari itu. Besok paginya dia cerita kepada teman-teman yang lain tuh, padahal Allah sudah tutupi aibnya itu, perbuatan buruknya itu Allah tutupi, nggak ada yang tahu, Pak, nggak ada yang tahu, kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi dia kemudian bercerita kepada teman-teman itu, teman-teman diceritakan, tadi malam Rasul bilang nih, ini amil tu kot barihata kada wa kada. Tadi malam tahu nggak? Saya habis berbuat begini-begini nih. Oh ya. Padahal Allah sudah tutup itu. Pagi-pagi dia buka aibnya sendiri itu. Nah, orang yang membuka aib sendiri itu kepada orang yang tidak tepat, ya, tidak menyelesaikan masalah, maka disebut sebagai mujahir. Apa namanya? Mujahir, yang terbalik dengan muhajir ya. Mujahir itu. Jadi kita tidak boleh, Pak, bercerita kepada orang lain tentang aib diri kita, kecuali kepada orang yang tepat bisa menyelesaikan persoalan atau masalah. Boleh. Sekarang mungkin kepada konsultan, kepada dokter, kepada ustaz, kepada kiai, kepada ulama boleh dalam rangka
menyelesaikan masalah, baik masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah keluarga, atau masalah masyarakat. Boleh, boleh. Memang harus begitu, karena kita tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka ditanyakan kepada orang yang ahli. Kembali. Jadi kata Umar bin Khattab ketika menerima penjelasan Rasul itu, dia kemudian berbahagia, dia senang, ya, bahwa telah melakukan perbuatan seperti itu dan tidak dilarang, bahkan dibolehkan. Bahkan Rasul bilang, inna binti ahadukum shadaqah. Tahu nggak? Sesungguhnya perbuatan yang seperti itu dalam pandangan Islam adalah sedekah. Paham ya? Menyambang istri itu adalah sedekah. Jadi bapak boleh ngomong begini, mah, papa pengen sedekah nih. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi itu dulu pak, waktu masih muda. Sekarang ini di saat lansia sudah berbeda lagi. Ya, saat lansia ini berbeda pak. Kan ada pantun tuh. Kalau pergi kecepatan, jangan lupa beli ketupat. Ya. Kalau malam Jumat, jangan lupa minum obat kuat. Kesadaran tentang usia lansia ini Pak, kita harus menyadari itu Pak. Sebagai orang yang normal, maka dia harus paham keadaan diri kita nih. Dulu waktu masih muda betul seperti itu, tapi sekarang sudah lansia tentu berbeda. Apa yang diinginkan seperti itu tidak mungkin lagi terjadi, ya. Tetapi Allah memberikan pintu, Rasul memberikan tuntunan, ajaran agar bisa melaksanakan sedekah tadi. Bukankah salah satu tujuan ya rumah tangga itu apa? Menyalurkan hasrat biologis itu Pak. Salah satu tujuan rumah tangga apa? Menyalurkan hasrat biologis. Dan pada usia tua biasanya ada keterbatasan, ya, keterbatasan bahkan kekurangan, ketidakmampuan di dalam memenuhi hasrat keinginan istri, ya. Jadi itu Pak. Lah sementara kalau Bapak tahu apa hasrat wanita dibandingkan laki-laki itu jauh lebih kuat wanita Pak. Ya. Jadi kalau ada para dokter menyebutkan 4 kali lipat hasrat wanita dibandingkan dengan laki-laki. Dan itu berlaku terus Pak. Tidak memandang usia, ya. Apakah usia muda, ya, kemudian dewasa, bahkan tua pun sama sebenarnya. Hanya memang kadang-kadang wanita itu dia bisa atau mampu menyembunyikan hasratnya, sehingga tidak nampak. Kalau laki-laki kan suka uring-uringan, banting pintu lah, bantal digebukin gitu ya, macam-macam. Tapi kalau wanita dia bisa menyembunyikan, ya, apa pura-pura gitu sebetulnya. Tapi sebenarnya hasratnya dia membuka. Gak apa-apa ya. Jadi begitu Pak. Nah, di saat seperti itu harus ada usaha bersama untuk bisa menyalurkan hasrat tadi Pak. Ya. Dengan cara apa? Saling membantu, ya, saling membantu tuh, membantu di antara pasangan suami istri tadi. Kalau sekiranya memang sudah tidak mampu untuk menuntaskan harapan tadi itu, Allah, Nabi Muhammad memberikan contoh cara lain. Dengan catatan harus kepada pasangan, dengan istri atau suami. Nggak boleh kepada selain pasangan, ya. Nanti Bapak buka atau Ibu buka surat Al-Mu'min, surat Al-Mu'minun, surat 23 tuh. Dari mulai ayat pertama sampai 7 tuh. Allah buka surat Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman.
Berbahagialah orang-orang yang beriman, bersyukurlah orang-orang beriman, sukseslah orang-orang yang beriman. Apa cirinya? Satu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Salam ke bawah saja kan imannya ya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan mereka-mereka yang bisa menjaga kemaluannya tuh. Dia jaga. Dia tidak sembarangan tuh menggunakan kemaluannya untuk kepentingan-kepentingan yang membangkit hasrat, ya, menuntaskan hasrat biologisnya, kecuali illa azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya, au ma malakat aymanihim, atau kepada para budak-budaknya. Cuma dua saja, kepada istri-istrinya atau budak-budaknya, Pak. Dibolehkan tuh. Selain itu nggak boleh. Fainahum ghairu malumin, dan itu akan memberikan kenyamanan bagi kalian. Keenakan apa? Kenyamanan itu kebahagiaan, ya, ketentraman. Kalau orang yang bisa menyalurkan hasrat biologisnya, Pak, dia akan merasa tentram. Bayangkan kalau tidak tersalurkan, Pak, itu bahaya, Pak. Kata dokter bahaya. Kalau keluar lewat hidung, kita jadi ingus. Masih mending lewat hidung. Kalau keluar lewat kuping, bisa netes repot itu. Bahaya. Jadi yang bisa menyalurkan itu, maka mereka adalah orang yang beruntung dan orang berbahagia dan merasa tentram. Tuh. Nah, Rasulullah SAW memberikan bimbingan tentang perkara ini, Pak. Dengan apa? Dengan istimna. Nah, istilah istimna. Apa istimna itu ya? Menyalurkan hasrat biologi, ya, dengan cara lain. Nah, istimna ini dibolehkan dalam Islam, ya, dalam Islam dibolehkan. Selama dia dengan istri, dengan suami pasangannya tuh. Contoh misalnya apa? Menggunakan genggaman, boleh. Karena tadi kan si suami sudah tidak memungkinkan untuk apa? Bisa tahiyat, ya. Apa? Apa? Nggak bisa tahiyat, maka dia dibolehkan istri membantu itu semua. Ya. Istri yang soleh, al-mar'atus solihah, kata Umar bin Khattab, istri yang soleh itu apa? Tu'inu zawjaha ilal akhirah. Salah satu, ya, salah satu ciri istri soleh ada 4. Salah satunya adalah bisa membimbing suami, pasangan hidupnya itu menuju pada kebaikan. Paham ya? Istri soleh itu bisa membimbing, menuntun suaminya ke arah yang baik. Jadi di saat suami sudah tidak memiliki kemampuan itu, maka istri harus bisa menuntun, membimbing suaminya dengan cara apa? Ya, untuk bisa memuaskan, ya, bagi suami. Paham ya? Gak perlu terlalu jelas ya. Bapak udah paham semua. Bisa menggunakan, nah, boleh hand body kan. Masuk gitu. Jadi boleh menggunakan tangan. Nah, tangan. Nah, kalau misalnya kemudian sukses tuh, bagi istri itu cukup dengan cuci tangan saja. Paham ya? Tapi bagi suami
maka dia harus mandi junub. Paham ya? Bagi suami yang mengeluarkan itu, maka dia harus mandi junub. Tapi bagi istri perempuan itu cukup cuci tangan. Ya. Kapan lalu saya pernah ceramah mengenai ini, Pak? Di depan ibu-ibu dulu ya. Saya cerita tentang ini. Ada ibu senyum-senyum aja tuh, mendengar ceramah itu senyum-senyum. Saya tanya, Bu, ibu kenapa senyum-senyum? Apa memang ibu ada mau ditanyakan? Kalau ditanyakan boleh. Apa jawab ibu tadi? Ustaz, saya sudah tahu jawabannya. Apa? Kumur-kumur. Paham ya? Paham. Kumur-kumur. Teman saya dokter gigi, Pak, tugas di Ranjaya. Dia cerita. Ada pasien datang tuh dibilang apa? Menunjukkan kotekanya tuh. Dok, saya ini, kata pasien tadi, ini saya bilang masalah ini ya. Si dokter bilang, ini dokter gigi, Pak, Bapak salah masuk sana tuh ya. Dokter kelamin. Apa dia bilang? Dok, ini juga sama masalah gigi. Kenapa? Ada gigi palsu nangkut di sini. Dan teruskan. Jadi boleh Pak. Sepanjang dengan istri, sepanjang dengan suami, dia boleh praktekkan itu. Ya. Semua mazhab, 4 mazhab itu membolehkan praktek itu, Pak, selama dengan pasangan. Ya. Tetapi apabila dilakukan sendiri, ya sendiri nih, kalau dengan orang lain pasti haram, nggak boleh, Pak ya. Kalau dengan orang lain itu haram, Pak. Nggak boleh, ya. Nggak boleh. Siapapun nggak boleh. Baik suami, baik dengan laki-laki ataupun dengan perempuan, dengan orang lain, dia semua ulama mengharamkan dengan orang lain. Tapi para ulama berdebat apabila dipraktekkan oleh sendiri itu, solo karir. Ya. Contoh misalnya Bapak tugas di luar kota jauh tuh. Jauh ke istri kan dia, ya solo karir, jauh di luar tuh ya. Atau misalnya mohon maaf istri dalam keadaan haid, ya dalam keadaan haid, sama baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kalau dilakukan sendiri ada beberapa pendapat. Saya akan kunci pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Kata Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan Imam Az-Zaidi, ya. Praktek mengeluarkan istimna itu bahasa kitanya onani begini. Mohon maaf ya. Kalau dilakukan sendiri, kata Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Az-Zaidi haram hukum. Paham ya? Imam Syafi'i dia ketat. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu praktekkan itu, maka tidak ada air yang bisa mengangkat junubnya. Tidak ada air yang bisa mengangkat junub seorang yang melakukan praktek istimna sendiri, ya sendiri itu dipraktekkan maka tidak boleh. Tapi Imam Hanafi dan Imam Hambali, ya dua imam ini, apabila dia tetap kalau dalam rangka memuaskan dia diharamkan, tapi apabila ada pertimbangan lain, misalnya dalam rangka menjaga kesehatan. Tadi saya sudah ceritakan, kalau itu tidak disalurkan, bahayanya banyak, Pak. Bisa prostat, bisa macam-macam, ya, bisa hernia, macam-macam. Efek dari itu semua. Lah, takut menimbulkan penyakit atau takut pada perbuatan zina, ini dua imam ya, Imam Hanafi dan Imam Hambali di Mekah itu, Arab Saudi itu negaranya bermazhab Hambali. Di negara mewajibkan pada seluruh rakyatnya, umatnya itu bermazhab Hambali.
itu di Arab Saudi. Makanya kalau Bapak pergi ke Arab Saudi, semua rangkaian ibadah itu bermazhab Hambali. Contoh misalnya, kalau duduk tahiyat akhir tuh, ya, kalau yang 2 rakaat dia mesti iftiros, tidak tawaruk. Sholat Jumat, sholat subuh, sholat sunnah yang 2 rakaat, itu semua sholat yang 2 rakaat, duduk tahiyat akhir, iftiros, kayak tahiyat awal kita lah, pada tahiyat akhir, semua begitu Pak. Jadi Hambali mewajibkan seperti itu. Saya teruskan. Lah kata Imam Hambali, Imam Hanafi, dibolehkan seseorang mempraktekkan istimna sendiri kalau ada kekhawatiran berbuat zina. Nih Pak, kalau kita keluar kota di hotel itu kan potensi untuk berzina itu besar Pak. Ya, besar. Apalagi Bapak sendiri di kamar hotel itu, hotel mewah misalnya, potensi untuk berzina itu besar. Kita nggak lihat pun itu datang, ngetok pintu, ditelepon, datang, Pak, mau ayam goreng nggak? Kemarin itu, ditelepon itu, enggak saya udah makan tadi, itu ditawarin, mau pamu dada gitu, begitu Pak. Ini yang suka pergi keluar kota pernah ngalamin begitu ya? Masuk gitu. Lah potensi itu besar Pak. Lah karena ada kekhawatiran itu, takut kita jatuh pada perzinahan tuh, maka Imam Hambali, Imam Hanafi membolehkan itu. Paham ya? Sebagai salah satu jalan keluar baik laki-laki maupun perempuan. Maaf ya. Jadi itu bisa dipraktikkan itu sendiri, maksudnya gitu ya. Sendiri. Boleh dengan ya mungkin dengan apa halusinasi, dengan membayangkan ya, dengan apa saja, mungkin sebagian dengan alat mungkin ya. Maka itu dibolehkan. Lah Imam Ibnu Hazm ya, ada 3 pendapat ini. Imam Ibnu Hazm menempatkan praktek istimna sendiri itu, soal karir itu dia jatuh pada bab makruh. Karena secara hukum itu jauh daripada akhlak Islam, pembayar. Karena dia akan merusak kejiwaan, merusak nurani, sehingga ditinggalkan jauh lebih baik. Pendapat Imam Ibnu Hazm. Paham ya? Nah, itu yang praktek katakanlah istimna sendiri. Tadi kalau misalnya praktek bersama istri ya, yang memberikan perkara kumur-kumur ya, gimana secara hukum? Bapak, ibu yang berhubungan sementara, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam kelamin itu ada 3 zat, 1 sperma, 2 wadi, 3 mazi. Yang suci itu hanya sperma saja. Sedangkan mazi dan wadi ini adalah najis. Apa? Bagian dari kencing. Jadi kalau misalnya kita membayangkan sesuatu, kemudian caranya kita basah, tapi tidak ada klimaks, maka itu bukan sperma, tapi itu adalah mazi atau wadi, ya. Itu najis, paham ya? Najis. Dan itu tidak bisa dipakai untuk sholat. Pakaian pada sarung misalnya, pada celana, maka itu tidak boleh dipakai untuk sholat, kecuali dicuci dulu. Dan kita tidak perlu mandi wajib, ya. Karena itu bukan sperma, tidak perlu mandi wajib. Tapi kita tidak boleh sholat. Ya. Lalu bagaimana kalau itu jatuh masuk ke dalam, mohon maaf, mulut? Ya misalnya, setiap orang yang memakan najis itu hukumnya haram. Paham ya?
Sebenarnya perkara ini dulu pernah dibahas juga oleh para ulama. Waktu kita menyambang istri, ya, dalam rahim itu juga bukan hanya sperma yang masuk ke dalam, tapi juga wadi dan mazi. Paham ya? Wadi dan mazi masuk juga ke dalam rahim. Artinya apa? Kita memasukkan barang najis ke dalam rahim itu. Paham ya? Seorang laki-laki tidak mungkin bisa memisahkan antara mazi, wadi dan sperma dalam kecepatan yang tinggi itu, ya, nggak mungkin bisa memisahkan, Pak. Kira-kira bisa ditahan nggak, Pak? Ketika puncaknya itu, nggak mungkin bisa ditahan, ya, dan tidak mungkin bisa dipisahkan. Artinya perkara itu akan ikut serta beserta mazi dan wadi tadi. Lah, para ulama dalam perkara ini memaafkan, namanya ma'fu, dalam usul fikih disebutkan ma'fu. Perkara itu dimaafkan. Sekalipun kita menyambang istri itu, di samping memasukkan sperma, tapi juga memasukkan barang najis, yaitu wazi dan mazi. Karena tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Itu dimaafkan. Ya, bukan cuma kita, dulu para sahabat juga begitu, para nabi juga begitu, nggak ada yang bisa memisahkan. Artinya itu boleh, nggak apa-apa itu. Ya. Sama seperti misalnya begini, Pak. Kalau kita di masjid, udah wudhu, mau sholat sunat selesai, gigit nyamuk tuh, ya, nyamuk, bapak teplek, ya, di ujung jari nih, di jari nih, merah tuh kan, ada darah tuh, kita bersihin darah. Boleh nggak sholat? Boleh. Paham ya? Darah nyamuk tuh nempel di tangan tuh, kan kita tepuk nyamuk di jari tuh, boleh. Karena itu dimaafkan, namanya ma'fu. Boleh langsung sholat. Jika sedikit saja tanpa dicuci dengan air. Tuh, nempel di ujung jari misalnya tuh, ada darah nyamuk tuh, darah kita tuh, itu kan najis, Pak. Ya, darah kan najis ya, haram dimakan. Najis dia, tapi karena itu sudah dimakfu, ya, benda kecil tadi, maka kita boleh sholat. Tapi kalau darah nyamuk tadi yang nempel di jari tadi dicelupkan ke dalam air, kopi misalnya, teh itu, ya, celupkan darah sedikit tadi, maka teh, kopi tadi haram diminum. Paham ya? Ini hukum, Pak. Jadi darah nyamuk yang nempel di jari tadi dicelupkan ke dalam teh, kopi, susu, atau air dingin, ya, ada darahnya tuh, maka teh, kopi, susu tadi haram diminum, kan sudah bercampur dengan darah, karena dia tidak dimaafkan. Paham ya? Ini fikih. Sama seperti katakan lagi, sperma nempel di sajadah tidak apa-apa, kita boleh pakai sholat. Nempel di sarung tidak apa-apa, kita boleh pakai sholat. Tapi kalau yang bahasanya itu karena mazi wadi tadi bukan spermanya, maka dia haram, tidak boleh dipakai untuk sholat. Ya. Contoh misalnya sajadah di rumah bapak nih, banyak ceceran dia. Ya, pernah gitu? Itu nggak boleh dipakai sholat, ya. Boleh dipakai sholat. Tapi kalau ada najis, air kencing, maka haram. Dan ini tidak boleh dipakai sholat. Kembali ke bab kita. Jadi apa? Sekalipun itu memang dibolehkan, Pak. Ya, dibolehkan, Bu. Para ulama seperti Ibnu Hazm, seperti Imam Syafi'i, sepatutnya dijauhkan kalau bisa, ya, kalau bisa dijauhkan. Kenapa? Karena kalau misalnya menggunakan mulut, ya, baik laki-laki maupun perempuan ini, kan mulut ini lebih baik atau lebih banyak digunakan untuk baca Quran, ya, untuk berzikir, untuk bertasbih, tahmid dan tahlil, ya.
atau untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tuh ya, kalimatun yang bermakna, tuh sekalipun itu dibolehkan, tetapi bagus dihindari. Sehingga akhlak Islam ini kan mengutamakan apa? Kesucian, kebaikan. Sehingga perkara-perkara yang misalnya itu diragukan makruh itu dijauhkan. Kalau makruh kan meninggalkan berpahala, ya dikerjakan namun tidak berdosa. Itu namanya makruh. Perbuatan tadi kata Ibnu Hazm dikategorikan sebagai makruh. Lebih baik ditinggalkan karena mendapatkan pahala. Allah melalui Rasulnya sudah memberikan bimbingan, ya. Apa dengan menjauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita terseret dengan persoalan-persoalan zina. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Bahkan dalam surat apa tuh Al-Ahzab, surat An-Nur, Allah bimbing kita untuk apa? Jangan melihat pemandangan-pemandangan yang tidak sehat. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya Muhammad, katakan kepada orang-orang beriman itu untuk menundukkan pandangan itu kepada atau ke tempat-tempat yang tidak sehat. Nah, kita mengaji ini gunanya itu, Pak. Ya, gunanya kalau kita tahu, oh ini boleh, tapi sebaiknya dihindari.